Pernah nggak sih kamu merasa aneh? Kamu tahu persis apa yang harus dilakukan buat hidup lebih sehat, lebih produktif, tapi entah kenapa rasanya jauh lebih gampang buat kita scroll media sosial tanpa mikir daripada sengaja jalan kaki 15 menit. Betul. Rasanya kita punya semacam autopilot untuk kebiasaan buruk, tapi untuk yang baik kita harus berjuang setengah mati. Kenapa ya begitu? Itu karena di dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang terus-terusan bertarung. Sumber-sumber yang kita bedah hari ini memberikan analogi yang bagus banget. Gini, di dalam diri kita ada seorang pengendara dan seekor gajah. Oke, pengendara dan gajah. Pengendara ini sisi rasional kita. Dia yang pegang peta, dia tahu tujuannya kemana, misalnya kita harus lebih sering olahraga. Oke, si pengendara ini otak logis kita. Terus gajahnya? Gajah ini adalah sisi emosional kita. Dia itu soal perasaan, soal insting, soal apa yang enak. Sekarang juga, dia maunya yang instan. Persis. Gajah nggak peduli sama tujuan jangka panjang. Dia maunya yang instan. Dan masalahnya, gajah ini jauh lebih kuat daripada pengendara. Pengendara bisa maksa gajah jalan di jalur yang benar untuk sementara. Tapi lama-lama dia pasti capek. Nah, kegagalan buat berubah itu seringnya karena si pengendara kehabisan tenaga. Masuk akal banget. Jadi gajah maunya es krim, pengendara tahu kita harusnya makan apel, tapi karena gajah lebih kuat, ya akhirnya kita makan es krim sambil merasa bersalah. Bener. Disinilah kebiasaan masuk kan? Kebiasaan itu ibarat kita ngajarin gajah jalan di jalur baru sampai dia hafal dan nggak perlu dipaksa lagi. Jadi kayak autopilot untuk kebaikan. Tepat sekali. Misi kita hari ini bukan soal gimana caranya bikin pengendara lebih kuat, karena tenaganya terbatas. Tapi gimana caranya kita jadi arsitek yang pintar untuk gajah kita. Kita akan fokus pada satu ide besar, membentuk jalur. Jalur, maksudnya? Maksudnya, kita ubah lingkungan di sekitar kita supaya jalan menuju kebiasaan baik jadi turunan yang mulus dan jalan menuju kebiasaan buruk jadi tanjakan yang terjal. Oke, jadi bukan soal tekad, tapi soal desain. Aku suka idenya. Kita mulai dari mana nih untuk jadi arsitek perilaku kita sendiri? Kita mulai dari sebuah kisah nyata yang menurut saya luar biasa, yang menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan lingkungan. Ini cerita tentang tentara AS di Perang Vietnam, salah satunya bernama Mike Romano. Vietnam, ini pasti ceritanya intens. Sangat. Di Vietnam, Mike Romano jadi pecandu opium. Dan penting untuk dicatat, ini bukan karena dia orang yang lemah atau punya karakter buruk. Oh oke. Lingkungan di sana membuat kecanduan itu hampir nggak terhindarkan. Narkoba jadi bagian dari budaya, gampang banget didapat, murah, dan banyak teman-temannya yang juga pakai. Jadi situasinya yang menciptakan masalahnya bukan orangnya. Tepat, pemerintah AS waktu itu panik. Mereka melakukan studi, dan hasilnya mengejutkan. Sekitar 20% tentara AS di Vietnam positif menggunakan narkotika. 20%? Itu banyak sekali. Banyak. Bayangan mereka akan ada ribuan veteran pecandu pulang ke Amerika dan menciptakan krisis sosial yang masif. Wow, oke. Lalu apa yang terjadi waktu mereka pulang? Apakah krisis itu benar-benar terjadi? Nah, disinilah keajaiban terjadi. Mike Romano pulang ke rumahnya di Milwaukee, dan dalam sebulan dia bersih total. Hanya melewati beberapa siklus kambuh sebentar, lalu berhenti selamanya. Tunggu sebentar. Dalam sebulan? Iya, dan yang lebih gila lagi, 9 dari 10 veteran yang tadinya pecandu mengalami hal yang sama persis. Krisis yang ditakutkan itu nggak pernah ada. 9 dari 10. Itu angka yang nggak masuk akal. Biasanya tingkat keberhasilan rehabilitasi narkoba kan rendah sekali. Apa rahasianya? Apa mereka semua tiba-tiba punya kekuatan tekad super setelah pulang? Justru itu, bukan kekuatan tekad. Ini adalah contoh paling sempurna dari konsep mengubah jalur. Lingkungan mereka berubah 180 derajat. Maksudnya gimana? Coba bayangin deh, di Milwaukee, semua pemicu kecanduan itu hilang. Nggak ada lagi teman-teman sesama pemakai, nggak ada budaya opium, dan kalau mau cari narkoba, itu susah dan berbahaya. Sebaliknya, dia pulang ke lingkungan yang normal. Ada keluarga, teman lama, yang kenal dia sebagai Mike yang dulu, sebelum perang, sebelum narkoba. Tepat sekali. Lingkungan barunya itu seolah-olah secara otomatis mendorong dia kembali ke identitas lamanya. Jalur menuju kecanduan jadi tanjakan super curam, sementara jalur untuk bersih jadi jalan yang paling gampang dan logis. Ini membuktikan satu hal fundamental.
Seringkali yang kita lihat sebagai masalah orang sebenarnya adalah masalah situasi. Ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Kita sering banget menjudge orang, dia pemales, atau dia nggak punya disiplin, tanpa melihat konteks atau lingkungan yang membentuk perilaku mereka. Betul, betul. Kisah Romano ini bikin kita mikir ulang. Coba deh pikirin kebiasaan kita sendiri. Seberapa banyak sih yang sebenarnya dipicu oleh lingkungan? Kayak, aku sadar aku cuma ngemil kalau lagi kerja di meja dapur, bukan di ruang kerja. Tempatnya yang memicu. Nah, itu dia. Pertanyaan besarnya kan, kita nggak mungkin pindah dari Vietnam ke Milwaukee setiap kali mau mengubah kebiasaan. Kita nggak bisa lari dari lingkungan kita. Bener. Jadi, gimana caranya? Kita bisa menerapkan prinsip dahsyat ini dalam skala yang lebih kecil dan praktis di kehidupan sehari-hari. Nah itu dia pertanyaannya. Karena kita nggak bisa semua pindah ke Milwaukee setiap kali mau berhenti ngemil kan? Dari sumber kita, saya lihat ada beberapa cara yang surprisingly simple tapi efektif untuk mendesain ulang lingkungan kita sehari-hari. Betul loh, ada beberapa alat yang bisa langsung kita pakai. Yang pertama, dan mungkin yang paling jelas, adalah mengubah lingkungan. Walaupun cuma sedikit, nggak perlu drastis. Ada contoh bagus tentang seorang manajer bernama Amanda Tucker. Timnya komplain, mereka merasa Amanda nggak pernah mendengarkan mereka waktu rapat empat mata. Kenapa begitu? Karena setiap kali ada anggota timnya yang bicara, mata Amanda selalu melirik ke layar komputernya. Ada email masuk, notifikasi, dan perhatiannya langsung terpecah. Pengendaranya amannya tahu dia harus fokus, tapi gajahnya nggak bisa nolak godaan layar yang menyala itu. Oke, ini masalah klasik banget di zaman sekarang. Lalu, apa yang dia lakukan? Apa dia coba lebih keras untuk fokus? Awalnya mungkin begitu, tapi itu melelahkan kan? Akhirnya, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Dia menata ulang perabotan di ruangannya. Oh ya, Meja kerjanya dia putar posisinya, sehingga saat dia duduk dan bicara dengan tamu di seberangnya, komputernya ada di belakangnya. Tidak terlihat sama sekali. cuma itu. Cuma mindahin meja dan berhasil. Seketika, masalahnya langsung hilang. Kebiasaan buruknya, yaitu melirik komputer, jadi mustahil untuk dilakukan. Dia nggak perlu lagi mengandalkan tekad setiap hari. Dia membuat satu keputusan desain yang menyelesaikan masalahnya untuk selamanya. Prinsipnya sederhana. Bikin yang baik jadi gampang, bikin yang buruk jadi susah, atau bahkan mustahil. Haha, ada contoh lain yang aku suka banget dari Sumba kita. Soal seorang wanita yang mau berhenti belanja impulsif. Dia membekukan kartu kreditnya di dalam balok es di freezer. Itu ide yang brilian kan? Brilian banget. Nah, dia tidak melarang dirinya belanja, tapi dia menciptakan friksi atau gesekan. Kalau dia benar-benar mau beli sesuatu, dia harus nunggu esnya mencair. Iya. Ini memberikan waktu bagi pengendaranya untuk mengambil alih dan bertanya, apakah aku benar-benar butuh barang ini? Biasanya, saat esnya udah cair, hasrat belanjanya sudah hilang. Lemari paling atas yang butuh kursi buat ngambilnya. Betul. Sama-sama menciptakan periode pendinginan. Jenius. Oke, itu alat pertama. Apa alat kedua? Alat kedua ini namanya pemicu tindakan atau action trigger. Formulanya sangat simpel, tapi dampaknya luar biasa. Formulanya adalah, ketika situasi X terjadi, saya akan melakukan Y. Oke, kasih contoh dong. Misalkan tujuanmu abstrak. Saya mau lebih sering olahraga. Itu tujuan yang gampang banget gagal karena nggak jelas kapan dan di mana harus melakukannya. Benar. Dengan pemicu tindakan, kamu membuatnya jadi super konkret. Misalnya, besok pagi, setelah saya selesai menyeduh kopi, saya akan langsung melakukan peregangan selama 10 menit di sebuah meja makan. Jadi kita memperamuat keputusannya. Kita nggak perlu lagi berdebat sama diri sendiri pas kemicunya muncul. Tepat. Selesai ngopi, ya langsung peregangan, nggak pakai mikir. Tepat. Psikolog Peter Gollwitzer menyebutnya kebiasaan instan. Kamu menanamkan rencana di otakmu, dan pemicu, yaitu selesai ngopi, itu secara otomatis mengaktifkan perilakunya. Ada studi kasus yang luar biasa pada pasien pemulihan operasi pinggang. Mereka semua tahu harus latihan, tapi sering lupa atau malas. Lalu di studi itu mereka disuruh bikin pemicu tindakan. Betul. Satu kelompok diminta membuat rencana spesifik seperti itu. Hasilnya, kelompok yang pakai pemicu tindakan pulih hampir 2 kali lebih cepat daripada kelompok yang cuma punya niat baik. Wow, 2 kali lebih cepat. Iya,
Niat itu abstrak, tapi pemicu tindakan itu adalah perintah yang konkret untuk gajah kita. Itu perbedaan yang sangat besar. Oke, kita sudah punya mengubah lingkungan dan pemicu tindakan. Alat ketiga ini kedengarannya agak membosankan. Daftar periksa atau checklist. Kenapa ini masuk sebagai alat yang ampuh? Mungkin terdengar membosankan, tapi daftar periksa itu bisa menyelamatkan nyawa secara harfiah. Oke, Contoh paling dramatis datang dari dunia medis. Dr. Peter Pronovost di Rumah Sakit Johns Hopkins, dia frustrasi dengan tingginya angka infeksi akibat pemasangan infus di ICU. Padahal semua dokter tahu cara mencegahnya. Cuci tangan, bersihkan kulit pasien, pakai sarung tangan steril, dan seterusnya. tapi mereka kadang lupa, walaupun mereka dokter ahli. Tepat. Di lingkungan ICU yang super sibuk dan penuh tekanan, bahkan ahli yang paling berpengalaman pun bisa lupa satu atau dua langkah krusial. Mereka terlalu percaya diri, atau perhatiannya teralihkan. Jadi, Jadi Dr. Pronovost membuat daftar periksa yang sangat simpel, cuma 5 langkah dasar. Dia meminta para perawat untuk mengawasi dokter dan memastikan semua langkah di daftar itu diikuti, tanpa terkecuali. hasilnya pasti luar biasa kan? Hasilnya mengguncang dunia medis. Dalam 18 bulan di satu rumah sakit saja, daftar periksa sederhana itu diperkirakan telah menyelamatkan 1.500 nyawa dan menghemat 100 juta dolar. Astaga, 1.500 nyawa dari secari kertas. Itu gila. Jadi kenapa daftar periksa ini begitu sakti? Ada 2 alasan utama. Pertama, daftar periksa memberikan arahan yang sangat jelas bagi pengendara. Nggak ada lagi ruang abu-abu atau tebak-tebakan. Inilah cara yang benar. Oke, Kita melewatkan hal-hal dasar. Daftar periksa memastikan fondasi yang paling krusial selalu dilakukan dengan konsisten. Dan konsistensi, itulah inti dari sebuah kebiasaan. Oke, jadi kita punya 3 alat individu yang kuat. Tapi kan manusia itu makhluk sosial. Perilaku kita seringkali dipengaruhi orang lain. Gimana cara kita memanfaatkan ini untuk membangun kebiasaan? Pertanyaan bagus. Ini membawa kita ke dimensi berikutnya. Membangun kebiasaan bersama. Perilaku itu sangat menular. Kita selalu melihat orang lain untuk mencari petunjuk tentang bagaimana seharusnya bersikap. Kalau kita bisa menggalang kawanan untuk mendukung kebiasaan baru, tingkat keberhasilannya meroket. aku jadi ingat pengalaman rapat di kantor lama yang bisa berjam-jam gak jelas tujuannya. Ada contoh bagus soal ini? Ada. Dari Jenderal Gus Pagonis, yang memimpin operasi logistik raksasa selama Perang Teluk Pertama. Dia harus mengordinasikan ribuan orang dan jutaan ton pasokan. Kuncinya adalah rapat harian yang super efisien. Dia punya satu aturan sederhana. Rapat berlangsung tepat 30 menit. Dan semua orang harus berdiri. Rapat sambil berdiri. Kenapa begitu? Itu cara yang jenius untuk membentuk jalur sosial. Kalau orang harus berdiri, nggak akan ada yang mau bertele-tele. Kaki mereka pegel. Iya juga ya. Tekanan dari teman-teman atau peer pressure secara alami membuat rapat jadi fokus dan ringkas. Nggak ada yang mau jadi orang yang bikin semua orang lain berdiri lebih lama dari yang seharusnya. Ini adalah desain lingkungan sosial yang brilian. Kebiasaan kolektif ya. Ini juga bisa diterapkan di tempat yang sama sekali berbeda kan? Seperti di sekolah misalnya. Tentu, ada kisah inspiratif dari Natalie Elder, seorang kepala sekolah yang ditugaskan di Hardy Elementary, sekolah dengan peringkat terendah di seluruh negara bagian Tennessee. Wah, tantangan berat itu. Berat sekali. Waktu dia pertama kali datang, sekolah itu benar-benar kacau. Anak-anak berlarian, berteriak, lingkungannya keos. Dia pasti langsung merombak kurikulum dan cara mengajar kan? Justru tidak. Elder tahu dia nggak bisa fokus ke akademis kalau lingkungannya saja sudah seperti medan perang. Jadi, dia nggak mulai dari buku pelajaran. Dia mulai dari membentuk kebiasaan di pagi hari. Dia mau menjinakkan kekacauan itu terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan? Dia menciptakan rutinitas pagi yang sangat teratur dan tenang, mulai dari jalur untuk orang tua mengantar anak yang dibuat rapi, sarapan di kafetaria yang terorganisir, sampai momen di mana semua murid berbaris. Oke. Dan melakukan power walk, jalan cepat bersama, dalam diam, dari kafetaria menuju kelas masing-masing. Setiap langkahnya terstruktur. Dia pada dasarnya membangun jalur yang jelas untuk semua orang. Persis. Dengan rutinitas kolektif itu, dia menciptakan lingkungan yang bisa diprediksi, aman, dan teratur. Anak-anak jadi merasa tenang dan siap untuk belajar begitu mereka masuk kelas. Dia nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di rumah mereka.
tapi dia bisa mendesain lingkungan sekolah yang mendukung. Dan itu membuat perbedaan yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat lagi obrolan kita dari tadi, intinya membangun kebiasaan itu ternyata bukan cuma soal ayo semangat atau memaksa diri. Bukan? Ini lebih mirip kerjaan seorang arsitek. Kita harus pintar-pintar merancang lingkungan kita atau jalur kita supaya gajah di dalam diri kita ini mau berjalan ke arah yang benar dengan sendirinya. Tepat. Entah itu dengan mengubah tata letak meja, menaruh kartu kredit di freezer, menciptakan pemicu tindakan yang spesifik, atau bahkan membuat aturan rapat berdiri. Tujuannya cuma satu, membuat perilaku yang baik menjadi pilihan yang paling mudah, bahkan pilihan otomatis. Saat itu terjadi, kamu dapat perubahan perilaku secara gratis, tanpa harus menguras energi si pengendara. Kamu berhasil menaruh kebaikan di mode autopilot. Sebagai penutup, kami mau mendengarkan kamu dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Dalam psikologi, ada yang namanya kesalahan atribusi mendasar. Betul. Itu adalah kecenderungan alami kita untuk menyalahkan karakter seseorang atas perilakunya, bukan situasinya. Iya. Kita lebih gampang bilang, dia malas atau dia nggak disiplin, daripada bertanya, lingkungan seperti apa yang membuat dia bertindak seperti itu. Jadi tantangannya begini. Coba pikirkan satu kebiasaan yang mau kamu ubah pada dirimu sendiri. Atau mungkin kebiasaan yang mau kamu dorong pada orang lain. Entah itu di tim kerjamu atau di keluargamu. Gimana kalau untuk sesaat, kamu berhenti menyalahkan orangnya, baik itu dirimu sendiri atau orang lain, dan mulai berpikir seperti seorang desainer yang merancang ulang situasinya. Apa satu perubahan kecil pada jalur, pada lingkungan fisik, pada pemicu, atau pada rutinitas sosial yang bisa kamu buat hari ini yang akan membuat perilaku yang benar jadi sedikit lebih mudah untuk dilakukan besok?